Gue pernah merasa punya dunia di ujung jari gue. Setiap kali gue pegang bola, gue denger sorak-sorai itu. Gue adalah elang, pemain yang gak mungkin terganti. Tapi ternyata gue salah besar. Papan pengumuman itu gak bohong. Nama gue gak ada di sana. Elang gagal masuk tim inti basket sekolah. Ia berdiri di pinggir lapangan sambil memandang teman-temannya berlatih. Hujan ringan turun, bola bergulir tanpa arah. Ia merasa marah pada dirinya sendiri dan dunia yang menurutnya tidak adil. Meski selama ini ia merasa sudah cukup berlatih keras setiap hari tanpa henti. Pelatih Ridwan mengumumkan hasil seleksi. Nama Elang tidak disebut sebagai pemain inti. Teman-temannya saling berbisik. Elang mengepalkan tangan, menahan emosi. Ia merasa harga dirinya runtuh di depan semua orang. Ia meninggalkan lapangan tanpa bicara. Langkahnya cepat, penuh rasa kecewa yang tidak bisa ia kendalikan sama sekali saat itu. Di ruang ganti, Elang mendengar komentar sinis dari beberapa pemain. Mereka menganggapnya terlalu percaya diri. Ia semakin tersulut emosi. Saskia mencatat semuanya dari sudut ruangan dengan tenang. Ia melihat pola ego yang mulai runtuh. Elang akhirnya menendang kursi dan keluar dengan amarah yang tidak terselesaikan sama sekali. Di luar sekolah, Elang duduk sendirian di bangku taman. Ia menatap tangannya yang gemetar. Dalam pikirannya terlintas semua latihan keras yang ia lakukan. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah selama ini ia benar-benar belajar atau hanya ingin terlihat paling hebat di antara teman-temannya? Dani muncul di lapangan luar saat Elang berlatih sendiri. Ia memperhatikan gerakan Elang yang berlebihan. Tanpa banyak bicara, Dani menunjukkan cara dribble sederhana. Elang awalnya mengabaikan, tetapi Dani tetap tenang. Ketegangan muncul karena dua cara berpikir yang sangat berbeda tentang bermain basket. Elang mencoba latihan ulang dengan cara Dani, tetapi ia merasa canggung. Bola beberapa kali lepas dari kontrolnya. Ia mulai frustrasi. Dani hanya berkata singkat, bahwa dasar adalah segalanya. Elang tidak suka dikoreksi, namun mulai menyadari ada sesuatu yang ia abaikan selama ini dalam teknik permainannya sendiri. Saskia mengamati latihan Elang dan Dani dari jauh. Ia mencatat bahwa pergerakan Elang tidak stabil saat mengubah gaya bermain. Ia menyimpulkan bahwa masalah Elang bukan fisik, tetapi mental. Catatan itu akan ia gunakan untuk analisis tim yang lebih dalam pada pertandingan mendatang. Pelatih Ridwan memanggil seluruh tim untuk latihan intensif. Ia menegaskan bahwa ego tidak boleh ada di lapangan. Elang merasa kalimat itu ditujukan padanya. Ia terdiam, menunduk, dan mencoba mengontrol emosinya. Suasana latihan menjadi tegang. Setiap pemain mulai merasa tekanan untuk membuktikan diri. Satria muncul di lapangan sekolah dengan gaya santai membawa bola basket. Ia tanpa permisi mulai bermain sendiri. Gerakannya tidak formal, tetapi efektif. Semua pemain terdiam melihat cara uniknya mengontrol bola. Elang memperhatikan dengan rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Satria melakukan layup dengan cara tidak biasa, namun tetap berhasil. Saskia mencatat bahwa kreativitas Satria mengubah dinamika permainan. Elang merasa terganggu sekaligus tertarik. Ia mulai mempertanyakan, apakah teknik sempurna selalu diperlukan untuk menjadi pemain yang baik dalam situasi nyata? Dani kembali mendekati Elang setelah latihan. Ia berkata bahwa belajar bukan tentang menjadi cepat, tetapi memahami dasar sampai benar-benar jujur. Elang menolak mendengar sepenuhnya, tetapi kata-kata itu terus terngiang. Ia mulai merasa ada sesuatu yang salah dalam pendekatannya selama ini. Elang berlatih sendirian di malam hari di lapangan kosong. Lampu jalan redup. Ia mencoba mengulang teknik dasar berkali-kali.
Bola beberapa kali jatuh. Ia mulai kelelahan, tetapi tetap memaksa diri. Dalam kesendirian itu, ia mulai merasakan betapa sulitnya kembali menjadi pemula. Flashback masa SMP muncul. Elang dulu selalu menang dan dipuji. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian. Kenangan itu membuatnya semakin sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar belajar ulang setelah merasa hebat. Sekarang, ia harus menghadapi kenyataan bahwa kemampuan lamanya tidak cukup lagi. Pelatih Ridwan mengumumkan latihan simulasi pertandingan. Elang ditempatkan bukan di posisi utama. Ia merasa diremehkan. Namun pelatih menegaskan bahwa setiap posisi penting. Elang harus menerima keputusan itu atau keluar dari sistem tim. Ia memilih bertahan dengan berat hati. Latihan dimulai. Elang melakukan banyak kesalahan sederhana. Rekan tim mulai kehilangan kepercayaan. Saskia mencatat penurunan efektivitas permainan saat Elang terlalu memaksakan gaya lama. Dani hanya memperhatikan tanpa komentar berlebihan, seolah menunggu Elang menyadari sendiri masalahnya. Elang akhirnya marah besar setelah kehilangan bola dalam latihan. Ia berteriak pada dirinya sendiri. Pelatih Ridwan menghentikan latihan dan menegurnya keras. Ia mengatakan bahwa emosi tidak bisa menggantikan teknik. Elang terdiam, mulai menyadari bahwa kemarahannya tidak membawa solusi. Satria mendekati Elang setelah latihan. Ia berkata bahwa bermain basket itu seperti membaca ulang buku lama dengan mata baru. Elang tidak langsung memahami maksudnya. Namun kalimat itu membuatnya berpikir lebih dalam tentang cara ia melihat permainan selama ini. Elang mencoba lagi dengan pendekatan lebih sederhana. Ia mengurangi gerakan berlebihan. Hasilnya sedikit lebih stabil. Dani mengangguk kecil dari kejauhan. Ini adalah pertama kalinya Elang merasakan sedikit kemajuan dengan cara baru yang lebih tenang dan terkendali. Saskia menunjukkan grafik performa tim kepada pelatih Ridwan. Ia menjelaskan bahwa pola permainan Elang membaik ketika tidak memaksakan ego. Pelatih hanya mengangguk, menyadari bahwa perubahan mental lebih penting daripada sekedar latihan fisik dalam perkembangan pemain muda. Elang mulai berdiskusi dengan Dani. Kali ini ia tidak marah. Ia bertanya bagaimana cara menjaga fokus saat gagal. Dani menjawab sederhana, bahwa kegagalan adalah bagian dari belajar ulang. Elang mulai menerima bahwa ia harus membuka dirinya untuk proses baru. Latihan malam kembali dilakukan. Elang kini lebih sabar. Ia mengulang gerakan dasar berkali-kali tanpa terburu-buru. Meski masih salah, ia tidak lagi meledak emosi. Perubahan kecil mulai terlihat dalam cara ia memegang bola dan membaca pergerakan di lapangan. Satria menunjukkan teknik improvisasi saat bermain sendiri. Elang memperhatikan lebih serius. Ia mulai memahami bahwa tidak semua permainan harus kaku. Kreativitas juga bagian dari basket. Ini membuka perspektif baru dalam cara ia melihat latihan dan pertandingan. Pelatih Ridwan mengadakan evaluasi tim. Ia menyoroti perubahan Elang yang mulai lebih stabil. Namun, ia menegaskan bahwa konsistensi masih dibutuhkan. Elang menerima kritik itu tanpa membantah. Ia mulai belajar mendengar tanpa harus melawan setiap masukan. Elang mengalami hari buruk dalam latihan. Semua gerakan kembali berantakan. Ia hampir menyerah. Dani hanya berkata bahwa proses tidak selalu naik. Kadang turun untuk memperkuat pondasi. Elang menahan diri untuk tidak kembali marah dan memilih melanjutkan latihan. Saskia mencatat bahwa perubahan Elang tidak linier. Ia menunjukkan grafik naik turun performa. Namun, tren jangka panjang mulai membaik. Ini menandakan adaptasi mental sedang terjadi, meskipun belum stabil sepenuhnya dalam permainan tim. Elang mulai membantu rekan tim lain dalam latihan dasar. Ia tidak lagi fokus pada dirinya sendiri. Ini membuat suasana tim lebih harmonis. Pelatih Ridwan memperhatikan perubahan ini sebagai tanda perkembangan karakter
bukan hanya kemampuan teknis. Dani memberikan tantangan sederhana pada Elang, bermain tanpa memikirkan kemenangan. Elang awalnya bingung, namun ia mencoba. Ia mulai menikmati permainan tanpa tekanan. Ini menjadi pengalaman baru yang mengubah cara pandangnya terhadap kompetisi. Satria bergabung dalam latihan resmi tim. Ia menunjukkan adaptasi cepat, meski tidak mengikuti pola formal. Elang belajar dari cara Satria membaca situasi. Ia mulai memahami bahwa fleksibilitas adalah bagian penting dalam permainan basket modern. Latihan semakin intens menjelang turnamen. Elang tidak lagi menjadi pusat ego. Ia mulai menjadi bagian dari sistem tim. Meski belum sempurna, kontribusinya mulai terasa. Rekan tim mulai mempercayainya kembali secara perlahan. Pelatih Ridwan memberi motivasi terakhir sebelum turnamen. Ia menekankan bahwa kemenangan berasal dari kerjasama dan ketenangan. Elang mendengarkan dengan serius. Ia menyadari bahwa dirinya telah berubah dibandingkan awal cerita. Hari turnamen tiba. Atmosfer tegang. Elang duduk di bangku cadangan pada awal pertandingan. Ia mengamati permainan dengan fokus baru. Tidak ada lagi emosi berlebihan, hanya observasi dan kesiapan untuk masuk kapan dibutuhkan. Tim lawan unggul di awal pertandingan. Pelatih Ridwan mulai mempertimbangkan perubahan strategi. Elang tetap tenang di bangku cadangan. Dani memberikan isyarat kecil bahwa kesempatan akan datang jika ia siap secara mental. Elang dipanggil masuk ke lapangan. Ia menarik nafas dalam. Tidak ada tekanan seperti dulu. Ia masuk dengan pikiran sederhana, bermain sesuai dasar dan membaca permainan. Ini adalah momen perubahan besar dalam dirinya. Elang mulai bermain lebih efektif. Ia tidak memaksakan gerakan. Ia memberikan asis sederhana namun tepat. Tim mulai menemukan ritme baru. Saskia mencatat peningkatan stabilitas permainan saat Elang fokus pada dasar. Satria melakukan pergerakan kreatif yang membuka peluang serangan. Elang memahami dan mendukung dengan passing cepat. Kerjasama mereka mulai terlihat natural. Ini menjadi titik di mana tim mulai benar-benar menyatu. Pertandingan semakin ketat. Elang hampir kembali ke kebiasaan lama, tetapi ia menahan diri. Ia mengingat semua proses belajar menjadi pemula. Ia memilih keputusan sederhana daripada gaya berlebihan yang dulu ia andalkan. Dani memberikan arahan singkat dari pinggir lapangan. Ia mengingatkan untuk tetap tenang. Elang mengangguk kecil. Fokusnya kembali stabil. Ia mulai benar-benar memahami arti belajar tanpa ego. Saskia mencatat bahwa keputusan Elang kini lebih efisien. Ia tidak lagi memaksakan hero play. Statistik menunjukkan peningkatan kontribusi tim secara keseluruhan. Ini menjadi bukti perubahan mental yang signifikan. Elang melakukan assist penting yang membuka peluang skor. Penonton mulai bersorak. Ia tidak merayakan berlebihan. Ia tetap tenang, fokus pada permainan berikutnya. Ini menunjukkan perubahan karakter yang mendalam. Satria mencetak poin penting dengan improvisasi cepat. Elang mendukung dari belakang. Kerjasama mereka menjadi kunci kebangkitan tim. Pertandingan memasuki menit akhir. Skor sangat ketat. Elang tetap fokus pada dasar permainan. Ia tidak lagi tergoda untuk tampil berlebihan. Semua keputusan diambil dengan tenang dan terukur. Elang berhasil merebut bola penting dari lawan. Ia segera mengoper ke rekan tim. Momen ini menjadi titik balik pertandingan. Saskia mencatat bahwa ini adalah keputusan paling efisien dalam situasi tekanan tinggi. Tim mulai unggul tipis. Pelatih Ridwan memberikan instruksi terakhir untuk menjaga ritme. Satria membantu mengamankan bola di momen kritis. Elang bekerja sama tanpa ego. Tim semakin dekat dengan kemenangan. Atmosfer semakin tegang namun terkendali. Detik terakhir pertandingan. Elang mengontrol bola dengan tenang. Ia tidak panik. Ia memilih operan aman yang memastikan peluang skor terakhir. Keputusan ini menunjukkan kedewasaan barunya.
Peluit berbunyi. Tim menang tipis. Semua bersorak. Elang tidak menjadi pusat perhatian, tetapi ia tersenyum. Ia merasa berbeda dari dirinya yang lama. Lebih tenang dan sadar. Setelah pertandingan, elang duduk di pinggir lapangan. Ia merenungkan perjalanan panjangnya. Dari ego tinggi menjadi pemula kembali. Ia menyadari perubahan terbesar bukan pada permainan, tetapi pada dirinya sendiri. Dani duduk di samping elang. Mereka melihat lapangan kosong. Elang berkata bahwa dunia terasa lebih luas sekarang. Dani mengangguk. Mereka berdua memahami bahwa menjadi pemula adalah awal dari segalanya, bukan akhir dari kemampuan.